Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, kita bertemu lagi, jumpa lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kita akan membaca atau belajar tafsir Al-Munir fil Aqidah Asy-Syari'ah wal Manhaj, surah Al-Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qiyamah ayat 1 dan 2. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali, yakni jiwa yang mencela empunya karena kecerobohannya. Sungguh kami akan dibangkitkan. Jawab dari Musa dibuang karena telah ditunjukkan oleh kalimat sudahnya, yakni firman Allah di surah ketiga. Ayahsabul insanu allan najma'a 'izamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'izamah. Ayahsabul insanu, apakah manusia mengira allan najma'a 'izamah, bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang. Ayat ketiga dan keempat di surah Al-Qiyamah diriwayatkan bahwa Adi bin Rabi'ah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, ceritakan kepada aku mengenai hari kiamat, kapan dia terjadi. Lalu Rasulullah SAW memberitahu. Adi berkata, kalau aku melihat hari itu, aku tidak akan membenarkan, tidak akan mengimani, atau Allah akan mengumpulkan tulang-tulang ini setelah rusak. Lalu turunlah ayat itu. Ada yang mengatakan ayat itu turun mengenai Abu Jahal yang berkata, apakah Muhammad Rasulullah SAW menduga bahwa Allah akan mengumpulkan tulang-tulang ini setelah rusak dan tercerai-berai, lalu mengembalikannya sebagai makhluk yang baru. Itulah sebab turunnya surah Al-Qiyamah ayat ketiga. Yang dimaksud itu adalah jiwa orang mukmin yang mencela dan menyesali apa yang telah dilakukan. Dia menyesali keburukan, mengapa dia melakukannya? Menyesali kebaikan, mengapa dia tidak banyak melakukannya? Ya, orang beriman pun juga ada penyesalan kenapa dia tidak banyak melakukannya. Sumpah dengan sesuatu adalah karena keagungan dan kebesaran sesuatu yang dijadikan sumpah itu. Allah boleh bersumpah dengan apa saja yang dikehendaki dari makhluk-makhluk. Dalam hal sumpah dengan hari kiamat mengenai kejadiannya, terdapat tambahan keterangan, terdapat tambahan ketetapan dan penegasan mengenai kejadiannya. Bersumpah dengan sesuatu yang tidak ada, tidak bisa dinalar maknanya. Penggabungan jiwa yang sangat menyesali diri dalam sumpah adalah sebuah peringatan bahwa tujuan dari kiamat adalah memperlihatkan keadaan jiwa dan tingkatannya dalam kebahagiaan dan lawan dari kebahagiaan. Yang benar adalah bahwa Allah bersumpah dengan keduanya bersama-sama, sebagaimana Qatadah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan tulang-tulang, kemudian menghidupkan setiap manusia untuk dihisab dan dibalas. Hasan al-Basri berkata, orang mukmin demi Allah, kami tidak melihatnya kecuali menyesali dirinya. Sebenarnya aku tidak menghendaki dengan ucapanku, aku tidak menghendaki dengan makananku, aku tidak menghendaki pembicaraan diriku. Pendosa terus saja maju selangkah demi selangkah tanpa mencela dirinya.
Hasan Al-Basri juga berkata, tak seorang pun dari penduduk langit dan bumi kecuali dia mencela dirinya pada hari kiamat. Masya Allah. Sa'id bin Jubair berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ibnu Abbas berkata, Tuhanmu bersumpah dengan apa saja yang dikehendaki dari makhluknya. Sahabat Qur'ani Al-Faruq berkata, tak satu pun dari jiwa yang baik atau yang jelek terkecuali ia mencela dirinya. Yang baik mencela dirinya seandainya ia bertambah baik. Yang jelek mencela dirinya seandainya dia menahan diri dari perbuatan jelek. Kesimpulan yang paling mirip dengan zahir Al-Quran sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah jiwa yang menyesali diri adalah yang mencela si empunya dalam hal kebaikan dan kejelekan dan menyesali apa yang telah berlalu. Surah Al-Qiyamah ayat 3.